Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, di malam yang ke-12 dari bulan suci Ramadan ini, kita dianugerahi oleh Allah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita di malam ini dapat duduk bersama di majelis ini setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat sunnah taraweh dan witirnya. Dan langsung kita teruskan untuk duduk di majelis ilmu, di mana duduk kita di majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kita ibadah 1 tahun. Maka alangkah beruntungnya kita, semoga yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak akan menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi bagi kita untuk kita dapat duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Santriwan, santriwati dan jamaah kurma rahimakumullah. Fadilah taraweh di malam yang ke-26. Yarfa'ullahu lahu, Allah akan mengangkat untuknya sawabahu arba'ina aman, pahala ibadah tarawehnya 40 tahun, untuk 40 tahun. Nah, jadi di hari yang keberapa ini? Di hari yang ke-26 Fadilah taraweh, Allah akan mengangkat pahalanya untuknya selama 40 tahun. Saya selalu menyampaikan kenapa amalan-amalan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilipat gandakan. Ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada umat Muhammad itu pendek, tidak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat Muhammad itu paling pol antara, kata Nabi, antara 60-70 tahun. Ya. Adapun umat-umat terdahulu ada yang 100 tahun, 200 tahun, malah sampai 1000 tahun.
Tetapi walaupun pendek umur umat Muhammad, Allah berikan pahala amal untuk umatnya itu dilipat gandakan. Maka seperti hanya kewajiban sholat kepada kita umat Muhammad itu hanya 5 waktu. Adapun kepada umat sebelumnya 50 waktu. Tetapi nilainya sangat besar di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beliau mau wafat, jangan ada satupun dari umatku yang masuk neraka. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaman aba, kecuali bagi mereka yang tidak mau. Ya. Artinya apa? Umat Muhammad itu dapat jaminan untuk masuk surga kecuali bagi mereka yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Orang yang datang waktu sholat tapi tidak melaksanakan sholat. Berarti dia tidak mau apa? Tidak mau surga. Datang waktu untuk melaksanakan puasa, tidak puasa. Berarti dia tidak mau surga. Datang ya sebuah majelis ilmu, padahal dia sehat, dia sempat, tetapi dia tidak mau hadir duduk di majelis ilmu, maka sesungguhnya dia tidak mau jadi ahli surga. Itulah orang-orang yang tidak mau jadi ahli surga daripada umat Muhammad. Maka untuk itu, ya, apa yang dimintakan oleh baginda Nabi kepada Allah, mari kita sendiri untuk menentukan. Karena jaminan untuk menjadi surga bagi umat Muhammad udah diiyakan oleh Allah. Kembali kepada kitanya semua, apakah kita ingin menjadi ahli surga atau tidak? Kalau saya bertanya kepada santri, apakah kalian ingin menjadi ahli surga semua? Nah, maka untuk itu, serulah panggilan Allah, laksanakan panggilan Allah dan Rasulnya, ya, supaya apa yang dikabulkan daripada doa Nabi itu menjadi kenyataan bagi kita semua, ya. Yang ke-27, di malam ke-27 orang yang melaksanakan taraweh balasannya jaza yaumal haja, ya, yaumal kiamati ala sirati kalbarkil khatib. Dia nanti di hari kiamah akan melintasi siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nah, sekarang kilat itu lambat apa cepat? Seperti itu. Ya, langsung kan hilang. Ya. Jadi seperti kilat yang menyambar. Ya. Jadi melintasi siratal mustaqim itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Maka bagi orang yang taraweh di malam yang keberapa nih? Yang ke-27, dia akan melintasi siratal mustaqim seperti cepatnya kilat yang menyambar. Semoga kita semua masuk kepada golongan tersebut. Allahumma. Di malam yang ke-28, balasan bagi orang yang melaksanakan taraweh pada malam tersebut, yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Allah akan mengangkat untuknya 1000 derajat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang yang taraweh di malam yang ke-28, 1000 derajat. Derajat itu apa? Tingkatan. Ya, apa derajat itu? Tingkatan.
yang Allah akan berikan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun balasan taraweh bagi orang yang melaksanakan di malam yang ke-29, atahullahu sawaba alfi hajatin makbulah. Allah akan berikan kepadanya 1000 pahala orang yang berhaji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berhaji tapi dapat pahala 1000 haji. Ya, ini bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan taraweh di malam keberapa? Di malam yang ke-29. Adapun di malam yang ke-30, balasan bagi orang yang taraweh pada malam tersebut, Allah berkata kepadanya, ya abdi, kul min samaril jannah, waqtasil min ma'i sa'amim ma'i salsabil, wasrab minal kausar, ana rabbuka wa anta abdi. Allah akan memanggil kepada orang-orang yang taraweh di malam terakhir. Apa kata Allah? Wahai hambaku, makanlah kamu dari buah-buah surga, minumlah kamu dari air salsabil, ya, mandilah kamu dari air salsabil, dan minumlah kamu dari telaga Kausar. Kata Allah, ana rabbuka, aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Inilah santriwan-santriwati, fadilah-fadilah taraweh yang sudah dijelaskan, ya sudah kita kaji bersama dari mulai taraweh malam pertama sampai kepada balasan taraweh di malam yang ke-30. Dalam hal ini, jadikanlah ini sebagai pendorong bagi kita untuk semangat melaksanakan ibadah di bulan suci ini, utama melaksanakan kewajiban yang tidak ada di selain bulan Ramadan ini, dan melaksanakan sunnah yang tidak ada di selain bulan Ramadan ini. Ya, kewajiban yang tidak ada yaitu puasa Ramadan. Kemudian sunnah yang tidak ada di bulan lain yaitu sholat tarawih ini. Maka untuk itu kembali kepada kita semua, ya, laksanakan lillahi ta'ala. Apa yang menjadi fadilah-fadilah ini bukan urusan kita, tetapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakannya lillahi ta'ala murni, apapun yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti terjadi. Dan pasti Allah akan membalas setiap apa yang kita kerjakan. Maliki yaumiddin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengkhianati apanya? Tidak akan mengkhianati janjinya. Maka kuncinya dalam hidup ini, laksanakan perintah karena Allah, pasti yang dijanjikan oleh Allah akan diraih sama kita. Tinggalkan segala larangan karena Allah, maka pasti apa yang diancamkan kepada kita berupa neraka Allah akan dijauhkan daripada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.